ما يريد نذرت شفعا إذا عاينت عيدي عيد يا وادي الغيد ذي ما مثلهم قد تغيد قولوا لهم ما تركوا للغريب الوحيد مهلا من البعد مهلا ما على ذا مزيد ولا بلغاد شوقي غير دايم جديد لعيد روسي المعالي ثم سعد السعيد قدامر لي أعادي رب ظالم عنيد وأنا بهم إن كسر جادي في الناس جيد وكلما عام يقولها وأنا أزيد بعون ربي واختم بالولي الحميد صلوا على أحمد ومن صلى على أحمد يفيد يا الله انظر إلينا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kemarin kita menyebutkan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan al-hadits as-sahih. Kemudian di sini dibahas tentang maratibus sahih. Apa itu maratibus sahih? Kedudukannya. Ya, kedudukan hadis sahih itu ada beberapa hadis sahih yang kedudukan kesahihannya itu di puncak, ada di bawahnya, ada di bawahnya, ada di bawahnya, dan seterusnya. Ya, kenapa bisa seperti itu? Sebab keberagaman kedudukan ini kembali kepada standarisasinya, gitu, dan juga kualitas para periwayatnya. Apabila semua mata rantai periwayatan berkualitas tinggi semua, maka sungguh hadis yang diriwayatkan dengan sanad ini pun martabat dan kedudukannya sangat tinggi. Ya, keakuratannya sangat bisa dipastikan, gitu, sangat akurat. Tetapi juga ada beberapa mata rantai yang di bawah itu, maka kesahihannya juga martabatnya di bawah itu, dan begitu seterusnya. Ya, dan ini juga kita dapati Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah sebagai contoh. Ketika beliau menyusun kitab Al-Jami' As-Sahih, ya, itu kan atas dorongan guru beliau, yaitu Al-Imam Ishaq ibn Rahawayh. Guru beliau Al-Imam Ishaq ibn Rahawayh ini di dalam majelisnya mengatakan, alangkah indahnya kalau ada yang menyajikan untuk kita satu karya yang hanya merangkum hadis-hadis sahih saja. Sebab seperti dulu saya katakan, pendokumentasian itu di masa sebelumnya itu, hadis-hadis itu hanya dikumpulkan, terlepas dia sahih atau tidak, yang jelas kumpulin dulu, jangan sampai hilang. Nanti penseleksian belakangan, sehingga
mereka semuanya mengumpulkan, sehingga dalam rangkuman yang mereka rangkum itu, di dalamnya banyak hal. Ada itu hadis Nabi, ada itu ucapan sahabat, fatwa mereka, ada itu ucapan-ucapan para tabi'in. Terus dari segi sanad, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang maudhu' bahkan. Sebab tujuan mereka saat itu menyelamatkan apa yang ada. Dikumpulin dulu, penseleksian belakangan. Nah, ketika pengumpulan bisa dikatakan selesai, maka perlu ada penseleksian. Maka Al-Imam Ishaq ibn Rahawiyah itu mengatakan, yang kita dapetin kan saat ini yang beredar seperti itu, semuanya ngumpul tanpa ada seleksi. Maka itu Ishaq ibn Rahawiyah bilang, alangkah indahnya kalau ada karya yang hanya merangkum haditsun sahih. Maka saat itu Imam Al-Bukhari mengambil kesempatan ini, isyarat gurunya, sehingga beliau lakukan itu, beliau kumpulkan, ya, beliau merangkum di dalam suatu karya, yaitu yang dikenal dengan Al-Jami' As-Sahih, yang hanya ada di dalamnya hanya haditsun sahih. Al-Bukhari hafal ratusan ribu hadis, sehingga beliau sendiri katakan kitab Al-Jami' As-Sahih ini sebenarnya intisari dari lebih dari 600 ribu hadis yang dia hafal. Itu pun hadis sahih semuanya. Dan dari 600 ribu itu, ya, dia pilih yang paling sahih. Itu hingga lahirlah sekitar 7.000 hadis lebih kurang. Jelas. Nah, ini Al-Imam Bukhari menyatakan demikian. Dan omongan ini enggak begitu saja ditelan oleh para ulama setelahnya. Mereka mengkaji dan menguji pernyataan itu, dan mereka buktikan ternyata betul apa yang dinyatakan oleh Al-Bukhari, bahwasanya ini betul-betul sahih. Paham? Terus juga mereka dapati ketika mereka kaji kitab As-Sahih, Al-Jami' As-Sahih ini, ternyata gaya, kan dulu saya bilang muhaditsin itu masing-masing punya gaya yang berbeda, beragam. Al-Bukhari ini punya gaya tersendiri di dalam menuliskan Al-Jami' As-Sahih ini, ya, sehingga ketika para ulama setelahnya mengkaji, mereka dapetin ini ada satu gaya, ya, yang gayanya Al-Imam Al-Bukhari. Apa itu? Di antaranya itu ketika mereka telusuri semua hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari fil Jami' ada satu kesamaan. Apa itu? Selain memenuhi syarat yang sahih yang tadi disebutkan, ittisalus sanad, terus adalatul rawi wa dhabtih, ya. Al-Bukhari tidak meriwayatkan. Jadi gini, untuk ittisalus sanad itu kan kemarin saya jelaskan. Untuk ittisalus sanad itu kemarin kita jelaskan kapan kita bisa tahu ini sanad muttasil, bersambung. Kita lihat sejarah, ya kan, segala kemungkinan, ya, segala bukti, segala pendukung itu bisa mendukung ke situ. Contoh, kemarin kita sebutkan an Yahya bin Bukair, an Laits bin Sa'ad, an Ugail bin Khalid al-Aili, an Ibn Shihab, Zuhri, ya, an Urwah bin Zubair, an Aisyah. Ini kan sanad yang dibawakan. Bagaimana kita bisa tahu ini bersambung atau tidak? Ya, kita kembali ke sejarah. Pertama yang kita lihat dari tanggal kelahiran dan wafat. Ini lahir tanggal sekian, tahun sekian, wafat tahun sekian. Sedangkan gurunya lahir tanggal sekian atau tahun sekian, wafat tahun sekian. Dari kedua tanggal itu kita bisa lihat, oh ini hidup di satu masa. Walaupun gurunya hidup sebelumnya, tapi masih ngalamin si murid, ya kan? Berarti potensi bersambungnya sanad bisa terbukti dari situ. Paham? Ya.
Kemudian juga dari segi lokasi, di mana kemungkinan perjumpaan? Oh, terbukti di sejarah, ya, ini pernah berjumpa dalam satu pertemuan, dalam satu tempat, terbukti, dan lain sebagainya. Ini kan apa, bukti-bukti yang membuktikan bahwasanya antara mata rantai yang satu dengan yang lain atau yang sebelumnya bersambung, ya. Nah, itu yang standar semacam itu. Tetapi Al-Imam Al-Bukhari dia punya gaya lain lagi, lebih ketat dari itu. Apa lebih ketatnya? Sebatas, kalau standarnya itu kan sebatas tahun aja udah cukup. Oh, ini dari tahun udah cukup, ketahuan dia bersambung, hidup satu masa, ya. Dan selebihnya bertumpu kepada adalatul rawi wa dhabtuh, gitu. Tapi Al-Bukhari enggak merasa cukup. Dia harus membuktikan dan harus dibuktikan bahwasanya keduanya betul-betul jumpa. Hanya sekedar hidup satu zaman boleh jadi cukup membuktikan, tapi dia ingin, ya, ada bukti-bukti lain yang membuktikan perjumpaan betul-betul terjadi. Jelas. Nah, ini gaya semacam ini adalah gayanya Imam Bukhari fil Jami'. Nah, ini belum tentu sebagai gayanya para muhaditsin yang lain. Sehingga banyak dari mereka merasa cukup dengan tahun kemungkinan perjumpaan. Kalau Bukhari enggak, harus dipastikan perjumpaannya. Paham? Enggak cuma sekedar dari tahun, dari tempat, lokasi, terus saksi mata yang membuktikan, menyatakan, oh memang dia berjumpa tahun sekian, seperti itu. Nah, ini yang membuat, ya, Al-Jami' as-Sahih karya Imam Bukhari itu di atas kesahihannya, itu di atas yang lain, sebab dia punya gaya dan standar di atas standar orang-orang. Paham? Karena itu para ulama menyatakan bahwasanya kalau kita dapetin kitab-kitab hadis yang meriwayatkan hadis, maka Imam Al-Bukhari Jami' as-Sahihnya itu di atas, paling tinggi martabatnya. Paham? Karena apa? Setiap hadis yang beliau riwayatkan, ya, dengan standar yang tinggi semacam ini, yang beliau tambahkan di atas rata-rata. Paham? Setelah Imam Al-Bukhari adalah Imam Muslim yang juga ketat banget, sehingga gayanya Imam Muslim juga hampir mendekati kepada Imam Al-Bukhari walaupun tidak seperti Imam Al-Bukhari. Paham? Gaya beliau, metode beliau, ya, khususnya di dalam kitab Sahih Muslim, itu mendekati kepada Imam Al-Bukhari di atas rata-rata para muhaditsin yang lainnya, metode beliau, gitu. Nah, hakala. Nah, dari sini baru muhadits yang lain juga seperti itu. Tapi ketika dikaji, dipelajari, mereka semuanya masih jauh di bawah Imam Al-Bukhari. Walaupun semuanya masuk di dalam standar kesahihan, tapi jauh di bawah Imam Al-Bukhari, jauh daripada Imam Muslim. Nah, dari sini ulama mengatakan martabat kedudukan tertinggi adalah hadis yang disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Disepakati oleh Al-Bukhari wa Muslim, itu martabat tertinggi. Ini satu hadis dan riwayatnya Bukhari sepakat, Muslim sepakat. Bukhari meriwayatkan, Muslim juga meriwayatkan. Berarti dua pemimpin hadis besar ini meriwayatkan itu di dalam jami'nya, di dalam hadis sahihnya, di dalam kitab sahihnya. Berarti yang menyatakan ini sahih bukan satu orang, tapi dua orang besar yang sangat diakui. Maka ini martabat yang tertinggi. Jelas. Kemudian martabat setelah itu, kedudukan setelah itu, kalau tadi kan sepakat antara Bukhari dengan Muslim, ya. Yang kedua, apa itu? Yang hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Itu martabat kedua. Muslim gak meriwayatkan, tapi Bukhari meriwayatkan. Ini di atasnya. Di apa? Nomor 2. Martabat yang ketiga,
tidak diriwayatkan oleh Bukhari, tapi Muslim meriwayatkan. Sebab kan martabatnya Muslim sedikit di bawahnya Bukhari. Sehingga hadis-hadis yang diriwayatkan hanya diriwayatkan Muslim, tidak diriwayatkan Bukhari, martabatnya nomor 3 kesahihannya. Jelas? Ini 3 martabat utama. Yang pertama yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Makanya sering kita suka dengar yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim al-muttafaq alaih, muttafaqun alaih. Apa artinya muttafaqun alaih? Ini al-Bukhari dan Muslim sepakat telah meriwayatkan hadis ini. Sepakat dengan kesahihannya. Artinya udah, ini hadis udah yang paling sahih. Paham? Muttafaqun alaih. Nah, terus ini yang 3 yang utama. Baru martabat yang keempat. Apa itu? As-sahih alladzi ja'ala syartihima. Hadis yang sahih yang memenuhi syarat keduanya. Apa maksudnya syarat keduanya? Artinya datang muhaddisin setelah Imam Al-Bukhari. Seperti Imam Al-Hakim atau lain sebagainya. Mereka meriwayatkan suatu hadis, ya. Sanadnya adalah sanad orang-orang itu, mata rantainya itu mata rantai orang-orang yang ada di Jami' as-Sahih Al-Bukhari. Jelas? Dan ada juga di Sahih Muslim, para periwayatnya itu mata rantainya. Walaupun gak diriwayatkan hadis ini di dalam kitab Sahih Al-Bukhari atau Sahih Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh muhaddits yang datang setelah Imam Bukhari, tapi mata rantainya itu adalah orang-orang para periwayat yang namanya ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Jelas? Paham gak? Jadi sanad ini diakui oleh keduanya, oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hanya saja hadisnya itu tidak ada di dalam Al-Jami' As-Sahih atau di Bukhari. Diriwayatkan ini hadis oleh periwayat hadis oleh seorang muhaddits yang lain setelah Al-Bukhari, tapi dengan sanad yang sama. Ini namanya ya hadis yang diriwayatkan sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Nah, ini martabat keempat. Paham? Nah, ini biasanya Imam Al-Hakim yang seperti ini. Ya. Terus juga martabat kelima juga seperti itu. Hadis sahih yang ala syartil Bukhari saja, yang periwayatnya itu atau sanadnya itu ya yang ada di Jami' Al-Bukhari saja, ala syartil Bukhari. Martabat kelima yang ala syartil Muslim. Jelas? Maaf, tadi kan yang keempat yang disepakati oleh keduanya itu. Walaupun nggak disebut di dalam Sahih Bukhari dan di dalam Sahih Muslim, tetapi ya para periwayatnya dan sanadnya disepakati oleh keduanya. Begitu. Itu namanya ala syartil Bukhari wa Muslim. Yang kelima yang hanya sesuai dengan syaratnya Bukhari saja. Yang keenam yang sesuai dengan syaratnya Muslim aja. Paham? Terus martabat yang terakhir, martabat sahih yang terakhir adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh para muhaditsin yang masuk standar sahih umum. Paham? Nah, ini 7 martabat kesahihan. Paham?
Allah. Saya rasa jelas sampai di sini. Kira-kira ada yang mau bertanya tentang ini? Makanya Anda bilang Al-Bukhari dan Muslim itu dia tidak menyatakan oh saya punya syarat begini gini enggak. Tetapi syarat ini diambil oleh para ulama setelah, jadi para ulama yang datang setelah Imam Al-Bukhari seperti tadi saya jelaskan mengkaji Sahih Bukhari. Mereka mendapatkan ya Al-Ghazali ini dari hadis-hadis yang beliau riwayatkan fil Jami', gayanya, metodenya ini di atas rata-rata. Dan ada satu garis kesamaan antara semua hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Apa itu? Seakan-akan Bukhari ini dia ada hadis-hadis yang lain, tapi semua hadis yang beliau riwayatkan ini bisa dipastikan beliau hanya menaruh mencatat di dalam Jami' Sahih yang tadi betul-betul dipastikan perjumpaannya antara si periwayat yang sebelumnya dengan yang sesudahnya. Paham? Dari situ ulama menarik kesimpulan ya bahwasanya syaratnya Bukhari ya Al-Bukhari di dalam mencantumkan hadis di jami'nya dia menambahkan satu syarat. Apa itu? Kepastian perjumpaan bisa dibuktikan dengan bukti-bukti yang akurat. Paham? Enggak mendengar aneh? Kalau misalkan Imam Muslim dia datang pengen minta hadis, kemudian ternyata pas nyampe ke rumahnya si muhadis ini sudah meninggal muhadis ini, tapi ada kitab-kitabnya, terus masih diambil itu hadisnya dari kitabnya, tidak ngambil langsung. Apakah itu syarat Imam Muslim? Oh enggak lah. Gimana anda nggak paham ini? Itu ngomong lain lagi nih. Bisa nggak? Jadi misalkan anda pengen mengambil hadis sama satu orang, pas anda nyampe ke tempat itu ternyata dia udah meninggal, tapi ada di kitab ditulis tulisannya dia, jadi mengambil dari tulisannya dia, nggak langsung. Nah, itu ada beberapa namanya siyaghut tahammul. Siyaghut tahammul. Ya. Itu juga artinya ketika si muhadis menyampaikan kepada orang setelahnya, kepada periwayat setelahnya. Kadang dia menggunakan kalimat sami'tu, saya mendengar. Ya, itu kan nanti bakal dapetin ketika di dalam periwayatan haddatsani fulan, qala sami'tu fulan, an fulan, qala fulan. Ngerti? Itu kan rantaiannya menggunakan siyaghut tahammul. Kalimat-kalimat semacam itu menentukan sekali itu kalimat. Ya, yang paling kuat dan tertinggi itu sami'tu, saya mendengar langsung dari dia. Jelas. Dan juga kalimat haddatsani fulan, guru saya memberitakan langsung kepada saya, berbicara langsung kepada saya. Itu yang paling kuat. Jelas. Seperti itu juga akhbarani. Itu. Baru datang setelahnya. Ya, baru datang setelahnya. Apa itu? Martabat berikutnya. Ini nanti bakal dibahas yang lain. Ada namanya al-qiraah, ada syuyukh. Ya. Si murid yang baca kepada guru dan guru merestuinya. Faham? Itu juga dinamakan siyaghut tahammul, dan terkadang gaya semacam ini si muhaddits itu mengungkapkannya dengan sebut akhbarani. Ya. Au qara'tu alaihi. Jelas. Itu martabat yang kedua. Nanti ada lagi martabat yang berikutnya dan berikutnya dan berikutnya. Di antaranya itu al-munawalah. Tahu artinya munawalah? Dia enggak mendengar dari si guru. Dia juga tidak membaca di hadapan guru. Tetapi dia berjumpa, gurunya ngasih, nih riwayat-riwayat Anda ada di sini semua. Ini Anda serahin ke ente, sekalian Anda ijazahin. Nah, itu juga bisa. Faham? Itu juga bisa. Nah, terus ada lagi al-ijazah tanpa munawalah, namanya ijazah amah. Itu nanti martabat-martabat itu ada dibahas di tempatnya, termasuk yang kita bicarakan ini. Jelas. Apakah ketika dia menerima, atau itu ada namanya yang paling lemah al-wijadah, mendapati
mendapati lembaran-lembaran. Ada namanya wijadah. Begitu. Itu yang paling lemah. Martabat atau siyaqut tahammul yang paling lemah itu dia al-wijadah. Menemukan. Sedangkan dia nggak pernah jumpa, ya, atau udah meninggal atau lain sebagainya, dia hanya menemukan lembaran-lembaran. Namanya wijadah. Begitu. Apa hukumnya? Itu nanti ada semuanya. Jelas? Ada lagi yang mau nanya? Taib. Kalau ini sudah selesai, besok insya Allah kita akan bahas tentang hadits al-hasan. Hadits hasan. Ya, hadits hasan itu di bawah martabat hadits sahih. Dia mirip sama, hanya saja kualitas al-dhabt agak beda, agak di bawah. Jelas, agak di bawah. Nanti bakal kita bahas dalam pertemuan kita yang besok. Wallahu a'lam bishawab. Ini tentang kitab Mustalahul Hadits. Insyaallah besok kita akan bahas tentang haditsul hasan. Ya. Kita masuk dalam lebih. Bisa dengan sanad yang sama, bisa dengan sanad yang berbeda. Faham? Ini hadis, ini matan hadis ittafaqa alaihi Bukhari wa Muslim. Hadzal hadis muttafaqun alaih. Jadi hadis ini, matannya ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Bisa jadi sanadnya sama dengan sanad yang sama, bisa jadi dengan sanad yang berbeda, enggak masalah. Paham? Tetapi malah perbedaan sanad itu lebih menguatkan lagi itu hadis. Artinya ini hadis diriwayatkan dengan jalur yang sahih, tapi jalur dari jalur yang lain. Ini kan cukup menguatkan, pendukung baru lagi namanya. Matanya sama, bisa persis, bisa mendekati. Gak harus persis-persis banget. Terkadang persis sama, terkadang mendekati. Paham? Tapi kandungannya sama, bisa seperti itu. Bisa beragam. Gimana? Bukhari meriwayatkan satu matan hadis kayak begini, Muslim meriwayatkan satu matan hadis lain lagi, cuman beda sedikit. Ya, makanya Syuf, ini di sini perlu keakurasian. Nanti kalau baca kitab Sahih Bukhari, kemarin kita baca Sahih Bukhari, nanti bakal dapetin Bukhari terkadang ngulang-ulang hadis, ya kan? Sehingga sering disebut mukarraratul Bukhari, hadis-hadis yang diulang oleh Al-Bukhari. Kadang sampai 7 kali, 6 kali hadis yang sama diulang-ulang di tempat yang nggak jauh, ya kan? Perhatiin nggak ketika kita baca Bukhari? Nanti kalau jeli aja sedikit, sebenarnya nggak ada pengulangan. Kan hadisnya sama, Beb. Enggak. Ente bakal dapetin bahasanya serupa tapi nggak sama. Iya, bahasanya gitu ya. Sekilas serupa tapi beda. Ente bakal dapetin nggak ada pengulangan, hampir tidak ada pengulangan sama sekali. Ada pengulangan? Enggak. Ente jeli lihat sendiri. Itu hadis. Kadang ya seperti contoh, innamal a'malu binniyat. Itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari kalau saya nggak salah fi sab'i mawadhi' min kitabih, di 7 lokasi dari kitab Jami' as-Sahih. 7 atau 6, saya lupa. Kalau nggak salah 7 atau 6 lah, salah satu. Pertama di awal, terus di pertengahan, ada di berbagai bab. Ketujuh-tujuhnya itu seakan-akan kalau ente lihat, oh ini hadis innamal a'malu binniyat. Tapi setiap riwayat beda. Ada beda, kadang satu huruf yang beda. Kadang hadisnya sama, tapi jalurnya yang beda. Nggak ada kesamaan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Paham? Nah, kenapa sih kok bisa beragam? Dia bawakan apa adanya. Saya dapetin dari jalur ini, lafadznya begini. Dari jalur ini,
lafadznya begini. Dari jalur ini lafadznya begini. Paham? Ya, dibawakan apa adanya. Syuf, lihat. Dari sini ente bisa menilai kekuatan dhabatnya seorang Al-Bukhari. Sampai satu hadis itu perbedaan yang hanya satu huruf ketahuan. Saking dia hafal. Dari jalur ini beda hurufnya di sini. Dari jalur ini beda hurufnya di sini. Dari jalur ini kata-katanya di sini beda sama yang ono. Dari jalur ini penyusunannya yang agak beda. Faham? Tapi dia sajikan apa adanya. Faham gak? Itu yang membuktikan kekuatan ingatan atau kekuatan dhabat seorang muhaditsin. Itu membuktikannya di situ. Sahih Muslim juga, Imam Muslim juga seperti itu. Sampai detail, huruf aja tuh. Huruf yang digunakan bisa beda. Seperti contoh dalam hadis al-fitnah itu. Satu riwayat faqala Allahu Akbar. Riwayat yang di tempat lain fakabbar. Kandungannya sama. Kandungannya sama. Ya, yang ini bilang faqala Allahu Akbar. Riwayat yang satu bilang fakabbar. Sama juga. Cuman kenapa dibawakannya beda? Ya sebab dia dapetin apa adanya. Seperti itu dia sajikan apa adanya. Jelas. Itu keakurasian tingkat tinggi. Padahal kan kandungannya sama. Tapi dia sajikan seperti itu, apa adanya. Paham? Iya, kadang lafadznya ini lafadz si fulan. Karena kan riwayatnya banyak, ya. Si muhadis menyajikan enggak semuanya satu. Diambil satu dan mengatakan ini lafadz riwayat fulan. Wal lafdzu lil Bukhari, wal lafdzu li Muslim. Wah, kata. Terkadang beda. Terkadang beda. Maksudnya? Contoh, hadis innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Hadisnya innamal a'malu binniyat. Terus wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha imra'atan yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Jelas. Itu yang kita baca di mana namanya? Di Arba'in. Hadis hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Itu lafaz yang sering kita dengar. Ente lihat hadis pertama di Sahih Bukhari serupa tapi nggak sama. Mana kita Sahih Bukhari ambil hadis pertamanya beda mana? Ana tunjukin di sini, ya. Ini sebagai contoh aja. Kemana juz 1? Juzul awal mansur sahih. Nah ini dia. Allah. Ya, kita cuman lihat hadisnya dulu nih ya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat. Ntar dulu. Yang kita apal, yang orang apal nih, yang di mana namanya? Di Arba'in, ya. Itu riwayat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Itu riwayat. Ini ada riwayat lain. Sama. Ya serupa tapi enggak sama. Bagaimana? Nanti perhatiin nih. Ya, ini yang di awal hadis Sahih Bukhari, di awal hadis. Innamal a'malu binniyat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya, terus faman kanat hijratuhu ila dunya.
yusibuha au ila imra'atin yankihuha fahijratu ila ma hajara ilaih. Lihat, hadisnya sama enggak? Sama tapi enggak serupa. Hadisnya tentang itu tuh, innamal a'malu binniyat wal hijrah. Tapi ada di sini ketidakserupaannya di mana? Faman kanat hijratuhu ilallah enggak disebut di sini. Ini riwayat. Paham? Terus sampai ada lagi perbedaan riwayat yang lain di tempat yang lain, ya. Lihat. Ya. Dalam riwayat yang lain, faman kanat hijratuhu lidunya, bukan ila dunia. Tuh lihat. Sampai perbedaan di situ aja disebut. Di dunia yusibuha awi mur'atin yankihuha. Dalam riwayat bukan yankihuha, dalam riwayat yatazawwajuha. Kalimatnya tuh yang beda, padahal kandungannya sama. Tetap mereka sajikan dari apa yang mereka tampung, apa adanya, nggak lebih nggak kurang. Saya tampung dari si fulan riwayat ini dengan yankihuha, riwayat ini saya tampung dengan yatazawwajuha. Kedua-duanya disajikan seperti apa adanya. Sebab Nabi kan pesan. Nabi pesan, nadharallahu imra'an sami'a minna magalatan fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Dia tampung dan dia sampaikan persis seperti yang dia dengar, nggak lebih nggak kurang. Makanya dia dengar dari jalur ini seperti itu, dengar dari jalur ini seperti yang lain, ya dia sajikan kedua-duanya seperti yang dia dengar. Paham? Ada lagi yang mau nanya? Itu contoh. Terus juga innamal a'malu binniyat, itu riwayat. Riwayat lain bisigatil mufrad. Innamal a'malu binniyah. Ya. Terus yang biasa wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, ada lagi riwayat enggak pakai innama, wa likulli imri'in ma nawa. Riwayat katsirah. Nah. Cuman dari sini kita bisa lihat tuh ketelitian para muhaditsin di dalam menyampaikan. Ini betul-betul tingkat tinggi. Ente sekarang ngapal hadis tuh, ya sulit bagi seseorang, ya. Ini aja deh. Ente yang pada hafal innamal a'malu binniyat, nyetornya aja beda. Masih banyak salah. Ya, sekarang nyetor, 2 hari kemudian setorannya masih berantakan. Gimana itu untuk membandingkan dan menseleksi yang ada di benaknya? Artinya dia benar-benar tingkat tinggi kualitas hafalan mereka. Dan ini bukan cuma sekedar ngaku-ngaku, dibuktikan loh, diuji dan dibuktikan dari karya-karya mereka. Jelas? Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi yang mau nanya? Saya rasa sampai di sini cukup. Insyaallah dalam pertemuan yang besok kita bahas tentang hadithul hasan. Ini kita belum masuk ke bidayatul hidayah nih, ya Allah. Insyaallah waktu lain kita bahas. Ada lagi yang mau nanya? Udah? Sudah tuntas? Al-Fatihah berkeburu tamam kulusul selaishan tahan batinan yaghfiru dhunub wa yasturul uyub wa yakshiful kurub wa ajil bil matlub wa yaslishan tahan batinan wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرباتنا في ديننا من كل عيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستار
اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا بالقبول وتمام كل سوء إلى حضرة الرسول. الفاتحة. تفضلوا حلقاتكم.